Pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di segmen terakhir. Kita sudah bicara banyak tadi berkaitan dengan Ashabul Kahfi, ya, bagaimana saat Ashabul Kahfi itu berada di tengah-tengah masyarakatnya, mereka berani menyatakan bahwasanya Tuhan mereka itu berbeda dengan Tuhan masyarakatnya, karena masyarakatnya menyembah selain Allah, mereka menyembah berhala, mereka menuhankan raja. Maka Ashabul Kahfi dengan begitu tegasnya mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan pernah menyembah Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata, jika kami sampai berpendapat demikian maka kami jauh dari kebenaran. Lalu saat Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua tersebut, ya, Ashabul Kahfi membaca doa, ya. Saat mereka masuk ke dalam gua itu, mereka takut mereka akan ditemukan oleh masyarakatnya, ditemukan juga oleh rajanya itu. Maka saat memasuki itu, Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Inilah doa Ashabul Kahfi saat masuk ke dalam gua. Nah, ketika dalam gua bagaimana? Allah ceritakan tadi bagaimana kondisi gua, dan kemudian Allah ceritakan bagaimana keadaan Ashabul Kahfi di dalam gua tersebut. Bahwa Ashabul Kahfi dalam keadaan tidur, tapi kalau kita melihat mereka, maka kita akan menganggap seolah-olah mereka tidak tidur. Mereka itu dalam keadaan terjaga. Kenapa? Karena mata mereka itu terbuka, ya. Tahsabuhum wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Kemudian saat mereka bangun, ya, maka seorang di antara mereka disuruh pergi ke pasar, disuruh pergi ke kota, ke pasar untuk membeli makanan. Nah, pesan dari teman-temannya kepada orang yang disuruh tadi, supaya dia berlaku lemah lembut. Jangan sampai berkata kasar, tapi berbicaralah lemah lembut. Walatalattaf, berlaku lemah lembutlah. Wala yush'iranna bikum ahada, dan janganlah kehadiran dia itu dapat membuat kita ini ditemukan lokasi persembunyian kita. Jadi yang sampai gerak-gerik dari temannya tadi mencurigakan, sehingga kemudian tempat persembunyian mereka itu diketahui, ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahum iyadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Kenapa? Teman-temannya itu meminta kepadanya supaya berlaku lemah lembut, ya kan? Tidak kemudian sampai diketahui tempat persembunyian. Adalah innahum iyadhharu alaikum yarjumukum. Karena jika diketahui tempat persembunyian mereka itu, maka mereka akan dilempari dengan batu, mereka akan dibunuh. Aw yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan dipaksa untuk kembali ke agama masyarakatnya. Walan tuflihu idzan abada, dan seandainya kalian, ya, ini pesan sahabat-sahabatnya, seandainya kalian itu, ya, melakukan hal demikian, maka kalian tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Bagaimana mereka itu saling menasihati sesama mereka supaya tetap menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seketika kawannya tadi keluar dari gua dan melihat keadaan sekeliling gua, yang melihat kondisi kota sudah jauh berbeda dengan kondisi ketika mereka tinggalkan dulu. Bahwa mereka melihat sudah banyak perubahan. Dan tentu saja perubahannya sudah sangat luar biasa drastisnya. Karena sudah 300-an tahun gitu. Jadi kalau belasan tahun saja sebenarnya kita sudah bisa melihat perbedaan sebuah kota dari sebelumnya dengan yang sekarang, ya. Apalagi kalau sudah 309 tahun, perbedaan yang luar biasa banyaknya. Maka seolah-olah, ya, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir menceritakan bagaimana kondisi sahabatnya yang disuruh pergi ke pasar tadi. Jadi seperti dia, apakah saya ini mimpi atau saya ini sedang gila, karena melihat kondisinya sudah sangat berbeda dengan kondisi dia sebelumnya. Nah, tapi ternyata kemudian dia tersadar kembali bahwa dia memang tidak dalam keadaan mimpi, dia tidak sedang gila. Lalu dia membeli sesuatu. Ternyata setelah membeli makanan, dia serahkan uang
Nah, itulah yang membuat heran, membuat terkejut para penjual makanan, ya. Karena uang itu bergambar Raja Dikyanus. Uang itu tidak pernah beredar lagi, ya. Sudah 300 tahun lebih, ya. Maka para penjual ini kemudian bertanya, ini uang ini dari mana? Apakah ini barang harta karun dan seterusnya? Tidak, tidak harta karun. Ini uang kami, uang yang ada pada tangan kami, ya. Maka kemudian hebohlah negeri tersebut, ya. Lalu mereka pun kemudian menceritakan hal itu kepada raja mereka yang baru, dan memang sudah ada perubahan luar biasa. Raja Maya pun bukan lagi Raja Dikyanus, karena sudah 300 tahun, sudah generasi sudah banyak berganti, ya, sudah 3 abad lamanya berganti generasi, sehingga raja pada saat itu adalah raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, memang meskipun raja ini telah beriman, masyarakatnya sudah beriman kepada Allah, mereka punya keyakinan yang masih keliru, ya. Diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 21 berikutnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha." Demikianlah kami pertemukan masyarakatnya, ya, kami pertemukan manusia dengan Ashabul Kahfi agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari berbangkit itu, hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Jadi ternyata kemudian Allah pertemukan, ya, Ashabul Kahfi itu dengan masyarakatnya. Tentu bukan masyarakat yang sezaman dengan dia, karena masyarakat sezaman dengan dia itu sudah mati 300 tahun yang lalu, gitu kan. Mati satu generasi, hidup generasi berikutnya, mati lagi, dan seterusnya, sudah 3 abad. Nah, ketika mereka dipertemukan oleh Allah dengan Ashabul Kahfi di gua tersebut, lalu mereka kemudian memeluk Ashabul Kahfi dan seterusnya. Lalu Allah ceritakan melalui ayat ini bahwa hal itu Allah sampaikan adalah agar masyarakat tersebut mengetahui bahwa janji Allah itu benar, bahwa kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Jadi masyarakatnya sebelum itu adalah mereka punya keyakinan, mereka meskipun sudah muslim, sudah beriman kepada Allah, tapi mereka masih ada keraguan tentang hari berbangkit. Di antara mereka ada yang percaya dengan hari kiamat, di antara mereka ada yang tidak percaya dengan hari kiamat, ada di antara mereka yang meskipun percaya pada hari kiamat, percaya kepada hari berbangkit dan manusia itu akan dibangkitkan kembali, ya, tetapi mereka ragu apakah yang dibangkitkan itu tubuhnya atau ruhnya saja. Mereka lebih banyak berpikir, oh mungkin ruhnya saja yang dibangkitkan oleh Allah, tubuhnya tidak ada lagi. Tapi ternyata melalui kisah Ashabul Kahfi ini Allah yakinkan mereka bahwa yang dibangkitkan nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ruh, tapi juga jasad, tapi juga tubuh manusia. Melalui Ashabul Kahfi. Bahwa Ashabul Kahfi itu sudah tidur 309 tahun dan kemudian Allah bangkitkan ruh dengan jasad sekaligus. Nah, para pemirsa TV yang Allah muliakan, kemudian Allah ceritakan, ya, idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu. Nah, ketika Ashabul Kahfi ini meninggal dunia, maka masyarakatnya kemudian merasa berjasa besar. Ashabul Kahfi itu dalam anggapan mereka sangat berjasa untuk masyarakat, sehingga mereka kemudian mengatakan, ubnu alaihim bunyana, dirikanlah bangunan untuk di atas kuburan Ashabul Kahfi. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, ada berapa menit lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, lalu masyarakatnya kemudian Assalamualaikum. Baik, lalu masyarakatnya kemudian mengusulkan supaya didirikan bangunan di atas kuburan Ashabul Kahfi. Bahkan ada yang berpendapat bukan hanya bangunan, tapi dirikan masjid. Nah, inilah pendapat dari penguasa di saat itu. Ya, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kita akan bangun masjid di atas kubur Ashabul Kahfi. Ini untuk menunjukkan penghargaan mereka kepada Ashabul Kahfi. Tapi sesungguhnya para pemirsa TV Allah muliakan,
mendirikan bangunan di atas kubur, bahkan mendirikan masjid di atas kubur, sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam banyak kitab hadis, termasuk misalnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka, orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi tidak boleh kita membangun bangunan di atas kubur. Apakah itu kubur nabi, kubur wali, kubur syuhada, kubur sholihin, tidak boleh. Tidak boleh ada bangunan di atas kubur karena itu dilarang dalam agama kita. Kemudian dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik bin Anas, ya, seorang dari gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab itu disebutkan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa pada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka apabila kita datang ke Mekah hari ini, ya, kita akan melihat bagaimana kedisiplinan dari polisi-polisi yang menjaga kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kubur Nabi disembah oleh orang-orang yang menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita menziarahi Nabi itu sesuatu amalan yang juga dianjurkan, dilakukan, ya. Tapi tentu dengan menjaga adab-adab ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan para ulama. Di antaranya misalnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan adab-adab ketika berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wala yajuzu ayutafa biqabrihi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dikelilingi, apalagi kubur-kubur wali Allah dan lain sebagainya. Ini satu penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya akidah umat Islam ini tetap terjaga. Jangan gara-gara perhatian yang berlebihan terhadap orang-orang salih membuat keimanan mereka bisa ternoda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita sangat menghormati orang-orang salih, memuliakan orang-orang salih, jangan sampai penghargaan kita, penghormatan kita kepada orang salih membuat kita malah menodai akidah kita sendiri. Karena hanya Allah saja yang lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan dan kemuliaan yang seperti tadi. Baik para bersaksi yang Allah muliakan, hanya demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.